Pembalasanku kepada mantan suamiku yang telah menghina dan menceraikanku karena aku dianggap mandul. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Dadaku bergemuruh hebat, menahan sesak di dada, menatap dua sejoli tengah duduk di pelaminan. Dengan rasa gembira terpancar nyata. Kugigit bibirku, merasakan perih di sekitarnya. Namun hatiku jauh lebih sakit atas pemandangan hari ini, menyaksikan pernikahan sang mantan bersama wanita lain. Tahan, Naura. Haram bagimu untuk menjatuhkan air matamu di sini. Mereka tidak akan merasa iba, bahagia di atas penderitaan yang tengah mencabik. Kesedihanku semakin bertambah, sebab memutuskan untuk datang seorang diri. Ah, dasar kamu, Naura. Modal nekat. Datang ke pernikahan mantan lebih menyeramkan daripada sekedar bertemu dengan hantu. Apa kabar kamu, Naura? Mantan menantuku yang mandul dan juga miskin? Tanya seseorang, menghentikan langkah yang sudah mantap ingin menaiki pelaminan untuk memberikan salam. Aku mendesah enggan, berbalik badan, mendapati mantan mertuaku yang tengah berkacak pinggang. Allahu Akbar, ujian apa lagi ini? Kenapa harus membawa embel-embel mandul dan miskin? Dua hinaan yang amat melekat pada diriku. Miris. Pasti hatimu sedang tidak baik-baik saja kan? Dengan pernikahan anakku dengan istrinya yang baru? Kasian kamu, Naura. Cibirnya makin membuat hatiku semakin panas. Setidaknya mereka menikah dikala kami sudah berpisah. Tidak terbayang jika dulu aku pasrah untuk dimadu. Pasti rasanya 2 kali lipat lebih sakit. Biasa aja, Bu. Kalau beneran sakit, ngapain aku bela-belain kesini? Bukannya nangis di rumah sambil meratapi nasib. Aku menyeringai tipis. Ku tatap ibu mertuaku yang terus berkaca kesal. Aku tahu tidak semua mertua memiliki watak seperti beliau. Di dunia ini, bahkan masih tersisa mereka yang baik hati pada sang menantu. Namun takdir itu tidak kunjung menyapa hidupku. Ah, sekarang bukan waktunya untuk meratapi nasib. Terlihat lemah, hanya akan membuat mereka tertawa senang. Tunjukkan bahwa dirimu itu kuat. Alah, paling bisa kamu, Naura. Bilang saja, kalau kamu itu kangen kan sama Rizal, makanya bela-belain datang, walau hati sedang terluka. Ya kali sampai segitunya. Punya uang dari mana kamu bisa beli baju, tas, sama perhiasan yang bagus kayak begitu? Jangan-jangan benar kata Rizal lagi. Kamu itu memang tengah menjadi simpanan om-om. Aku tergelak, tidak habis pikir dengan pemikiran mereka yang sempit juga licik. Om-om dari mana coba? Ya Allah, selamatkanlah aku dari tudingan yang tak bermoral ini. Dari kejauhan, masih bisa kulihat bagaimana Mas Rizal dan Kinan tengah bersalaman dengan para tamu. Senyum dan tawa seakan tidak pernah bosan untuk menyelimuti. Dulu aku juga pernah berada pada posisi itu. Bahagia bisa bersanding dengan kamu, Mas. Namun semuanya sirna hanya karena sebuah tuntutan dari keluarga. Berbagai tudingan kalian berikan, menyakiti aku yang tidak berdaya. Sekarang makanan ini terasa hambar. Boleh kuakui, jika cinta ini masih terpatri untukmu seorang, belum ada yang mampu untuk menggantikannya. Hanya saja, rasa sakit begitu mendominasi diriku untuk tidak mau kembali. Kamu lihat kan, Naura, bagaimana Rizal dan Kinan? Serasi banget kan? Mereka memang pasangan yang paling sempurna. Pujanya sambil berdecak kagum, menambah kenyerian di hatiku. Ibu lupa ya, kalau di dunia ini jelas gak ada yang sempurna. Sifat itu hanya Allah yang memilikinya. Senyumnya getir. Kutatap ibu mertuaku, wanita yang pernah menjadi bagian dari keluargaku. Kini semakin jauh tak tergapai. Sok alim kamu, Naura. Sudahlah, gak usah kebanyakan drama.
Umpatnya yang masih saja dibakar amarah, hening. Netra kami sama-sama menatap mereka, yang tengah menjadi sorotan. Mbak artis sehari yang selalu menjadi pusat perhatian. Sudah cukup, tangisku ingin meledak sekarang juga. Dan mereka tidak boleh tahu, hati dan fisikku harus kuat, demi segalanya. Naura pamit, Bu. Aku berucap, hendak mencium punggung tangan beliau, namun ditepis dengan kasar, kembali menggali luka yang masih menganga lebar. Aku melangkah gontai, terpaksa aku harus menemui kedua mempelai itu, memberikan selamat atas pernikahan yang telah terjadi di atas luka orang lain. Para tamu sudah mulai berpergian, kini tinggallah aku sendirian, menghadapi mereka yang netranya terus saja berpusat padaku. Wah, sok cantik kamu, ejek Mas Rizal sambil menatapku tajam. Matanya menelusuri setiap detail penampilanku, seolah menelanjangi dengan tatapannya. Bahkan mulutnya terbuka lebar, lupa ditutup. Tentu saja aku cantik, hanya saja kamu terlalu bodoh untuk menyadarinya. Melepas berlian asli demi emas imitasi, wanita barumu yang katanya segera jadi istrimu. Aku tersenyum tipis. Apa kabar, Mas? Lama nggak ketemu? Tahu-tahu kamu sudah move on secepat ini. Tatapanku beralih ke wanita di sampingnya. Penampilannya seksi, tapi jelas kalah jauh denganku. Hanya bermodal tubuh ramping dan belahan dada yang sengaja dipamerkan. Mereka sama-sama mendengus. Kenapa? Pertanyaanku ada yang salah. Sudahlah, nggak usah banyak omong. Jijik tahu nggak? Sahut Mas Rizal sambil merangkul wanita itu dengan mesra, seolah ingin menunjukkan betapa bahagianya dia tanpaku. Kinan jauh lebih baik daripada kamu. Dan satu lagi, dia bukan perempuan penipu. Aku mengerit, bingung dengan tuduhannya. Penipu? Aku tertawa pelan. Aku menipu apa, Mas? Banyak hal. Salah satunya penampilanmu yang mewah, Mbak Sosialita. Mobil mahal, tas branded. Dari mana duitnya? Kalau bukan dari hasil nyolong suami orang. Pasti ada om-om yang bayarin kan? Aku terbahak, tidak peduli dengan tatapan tamu lain yang mulai memperhatikan kami. Lucu kamu, Mas. Pikiranmu itu cetek sekali. Kamu lupa, kita pernah saling mencintai, tidur seranjang, berbagi desahan. Wajah Mas Riza langsung merah padam. Wanita di sampingnya seketika mencubit pinggangnya keras-keras hingga dia meringis kesakitan. Au, itu cuma masa lalu sayang. Jangan dengarkan dia. Naura itu cuma iri karena masih cinta mati sama aku. Kilahnya dengan cepat, mencoba menenangkan calon istrinya itu. Ih, aku hampir ingin muntah mendengar ucapannya yang kelewat percaya diri. Aku melirik sekeliling gedung. Acara pernikahan ini memang mewah, penuh tamu dari berbagai kalangan. Mempelai wanita adalah teman SMA-ku dan Mas Rizal dulu. Tapi yang lebih menyakitkan, disinilah aku harus bertemu dengan orang-orang yang pernah merendahkanku, termasuk mantan suamiku sendiri. Kami dulu bercerai karena satu alasan, anak. 5 tahun menikah, aku tidak kunjung hamil, dan keluarganya langsung mencapku mandul, tanpa pernah sekalipun memeriksakan diri ke dokter. Mereka sudah menghakimi seenaknya. Dan sekarang, Mas Rizal memilih Kinan, seorang wanita kaya dengan warisan berlimpah. Memang wanita mandul seperti dia itu nggak pantas bersanding denganmu, Mas. Kamu terlalu sempurna. Kinan menimpali dengan senyum sinis sambil bergelayut manja. Aku mengepalkan tangan, menahan emosi yang mulai membara. Tetapi aku bukan Naura yang dulu. Aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak semaunya. Aku tersenyum. Siapa yang mandul? Aku atau kamu, Mas? Setahuku, kita bahkan belum pernah cek ke dokter. Kalian berdua asal bicara saja tanpa bukti. Tatapanku tajam, menusuk ke arah mereka. Kalau bukan karena menghormati pertemanan dengan mempelai, aku malas bertemu dengan dua manusia yang tidak beradab ini. Pelankan suaramu, Naura. Malu-maluin tahu nggak?
bentak Mas Rizal. Terima saja kenyataan. Mana mungkin aku yang gagah perkasa ini mandul. Aku mendengus. Oh, jadi menurutmu mandul itu menjijikan? Itu salah satu takdir Tuhan, Mas. Jangan sok suci kalau pola pikirmu masih sempit. Benar, Mas. Naura ini kan orang miskin. Pasti banyak penyakit bersarang di dalam tubuhnya. Kinan menimpali. Tuduhan mereka sudah keterlaluan. Tetapi aku tidak akan buang-buang waktu meladeni orang-orang seperti mereka. Aku berbalik, berjalan menuju meja hidangan, lalu mengambil sepiring penuh makanan. Hatiku butuh nutrisi lebih, bukan racun dari mulut mereka. Dari kejauhan, aku bisa merasakan tatapan tak percaya mereka. Kenapa? Kalian gak makan? Lagi diet ya? Tanyaku seraya menyuap makananku dengan santai. Kasian dong. Mas Rizal mendengus. Malu aku kalau orang-orang tahu kalau kamu pernah menjadi istriku. Porsi makanmu saja kayak kuli begitu. Aku mengangkat bahu. Acuh tak acuh. Dianggap mantan atau bukan, aku gak rugi sama sekali. Setidaknya, aku bebas dari mertua dan ipar yang hobi menginjak-injak harga diri orang lain. Kamu bahkan tahu kan, Mas? Aku jadi kaya setelah kamu meninggalkanku. Bukan karena merebut suami orang, bukan karena mengandalkan om-om seperti tuduhanmu itu, tapi karena kerja kerasku yang tiada henti. Dan kamu hanya bisa berpegang pada wanita yang hidup dari warisan keluarganya. Aku menyudahi makanku dan berniat menemani Gina, sahabatku sejak SMA. Entah kemana pasangan menyebalkan itu pergi. Tapi jujur saja, aku sudah muak melihat mereka. Naura, wow, cantik banget kamu sekarang. Semua barangmu branded. Aku kalah, puji Gina dengan mata berbinar. Aku hanya tersenyum dan memeluknya dengan erat. Gina belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Biarkan orang-orang menerka dan menilai sesuka hati mereka. Biasa aja kali, Gin. Gina tetap lebih cantik kok. Tiba-tiba suara Mas Rizal menyela dari belakang. Aku mendelik, bosan dengan kehadirannya yang seperti bayangan. Iyain aja, Say. Iri bilang, bos. Candaku pada Gina membuat kami berdua tertawa. Wajah Mas Rizal mengeras. Jangan sombong kamu. Warisan keluarga gak akan bertahan kalau yang mengelola orang bodoh. Aku menatapnya tajam. Kamu itu sok sibuk ngurusin hidupku, Mas. Lebih baik perbaiki saja hidupmu sendiri. Jangan-jangan yang sebenarnya jadi simpanan di sini itu kamu. Wajahnya merah padam. Kina nampak tidak suka dengan perkataanku, tetapi aku tidak peduli. Setelah berpamitan dengan Gina, aku beranjak keluar dan menaiki mobil mewahku. Tatapan Mas Rizal dan Kinan mengikutiku, seolah mereka tidak terima melihat aku yang dulu mereka hina, kini melenggang dengan penuh kebanggaan. Tersenyum tipis, aku menyalakan mesin mobil dan melaju pergi, biar waktu yang akan membuktikan. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Sebulan berlalu, dan sang mantan pun sudah menikah dengan wanita lain. Namun rasa cinta ini seakan enggan untuk pergi. Seharusnya, perasaan ini lenyap seiring dengan luka yang dia berikan. Cintaku memang buta untuk dia, perlu tambatan hati yang baru. Tapi pada siapa? Menjadikan seseorang untuk pelampiasan, bukannya itu sesuatu yang tidak baik. Aku mengetuk-ngetuk kepalaku dengan keras, berharap rasa itu segera pergi, menjelma menjadi benci dan dendam, yang ingin segera terlampiaskan. Harusnya cinta kita masih bisa disatukan, kalau saja tidak ada aral melintang. Mertua selalu menjadi hambatan utama, belum lagi kehadiran ipar. Semuanya begitu ribet, membuat tali pernikahan kami bercerai-berai. Aku menahan sesak di dada. Kuhapus buliran bening yang sempat berjatuhan. Tidak mudah menjalani hidup tanpa dia. Cinta sejati yang kukira akan berpisah hanya karena ajal. Kutatap lekat sebuah foto yang masih tersimpan di dalam ponsel. Dia sangat tampan. Rupanya hanya terbungkus dari penampilan luar. Tetapi dalamnya begitu busuk. Menyayat seluruh hatiku.
Apa salahku ya Allah? Kenapa ujian terus bertubi-tubi berdatangan? Aku tak sanggup diri berpisah darinya. Namun untuk kembali juga bukan keputusan yang bijak. Awan mendung di luar, seakan melukiskan keadaan hatiku. Bahkan hari ini, hujan terus saja turun dari langit. Sama seperti hatiku, bahkan ada badai yang entah kapan berhenti. Bos cengeng, sampai kapan kamu akan terus begini, terkungkung dalam keperihan? Desis Rahma, menatap diriku dengan lekat, sembari membawa tumpukan dokumen. Aku menggigit bibir. Sial, dia datang tanpa bisa ditebak. Dan apa katanya tadi? Bos cengeng. Semiris itukah aku? Dasar teman gak ada akhlak. Inilah resiko bekerja sama dengan teman. Sering gak sopan, lupa mengetuk pintu, dan ucapannya itu loh, menusuk hatiku. Kerja kenapa sih? Jangan nangis terus. Ingat, besok itu sudah waktunya kami gajian. Rahma terkikik, sama sekali tidak merasa bersalah. Ya, aku tahu, kalau sudah menyangkut uang, dia memang paling bawel. Namanya juga Rahma Puspita, teman semasa SMA-ku. Dia tidak hanya teman, dia dibilang juga sahabatku, saudaraku, keluarga kedua setelah orang tuaku, yang tahu banget permasalahanku dengan Mas Rizal. Kami bagikan sepasang sandal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, teman selamanya. Mati-matian kami merintis usaha di bidang kosmetik, dan alhamdulillah sudah punya kantor sendiri dengan penghasilan yang fantastis. Tentu saja Mas Rizal tidak akan tahu, ia terlalu cuek selama ini. Hatinya telah tertutup hanya karena seorang anak yang belum juga hadir. Terlebih dengan hadirnya Kinan, wanita konglomerat yang merupakan anak dari bosnya Mas Rizal. Semakin menambah kegilaan mereka untuk memulai suatu hubungan. Move on kenapa sih? Kamu itu terus saja bersedih. Sedangkan mereka lagi asik-asik honeymoon di luar negeri. Aku mendongak, sedikit kaget dengan kabar tersebut, meskipun tahu Mas Rizal akan membawa sang istri mengelilingi dunia. Aku mendesah-resah, lidahku seakan keluh. Kabar yang dibawa Rahma itu benar-benar meluluh lantahkan seluruh persendianku. Mengutik diri, sebab belum bisa juga melupakan orang yang sudah sangat keterlaluan. Benarkah? Kok aku nggak tahu ya? Aku tersenyum getir. Aku berucap dengan tangan sibuk, memeriksa dokumen yang dibawa oleh sang teman. Rahma berdecak kesal, dengan sabar menunggu dokumen lain untuk diberi tanda tangan. Ah, kerjaanku semakin hari semakin tidak karuan. Pikiranku tentang sang mantan seakan mengunggung enggan untuk pergi sejauh mungkin. Makanya aku kasih tahu kamu, ujar Rahma lagi berdecak kesal. Ada bagusnya juga sih kalau kamu nggak tahu. Biar cepat move on. Aku mengedikan bahu dengan lemah. Cepat kutandaskan segala kerjaan yang dibawa oleh Rahma pagi ini. Tidak ingin mendengarkan apapun lagi tentang dua sejoli yang tengah dimabuk cinta. Honeymoon berlalu. Semoga sepulang dari sana segera kami diberikan kepercayaan untuk menimang seorang anak. Sebuah caption dengan foto dua manusia yang saling merangkul mesra membuat hatiku sakit tidak karuan. Mas Rizal nampak manis, berbeda jika sedang bersamaku. Padahal kecantikan Kinan terbilang biasa saja. Tidak ya Allah, jika boleh aku meminta, enggan diriku mendengar kabar bahwa Kinan telah hamil anak dari sang suamiku. Berharap juga mengalami hal yang sama sepertiku, dicampakkan saat tidak diinginkan lagi. Jahatkah aku? Mungkin. Tapi bukankah itu karma yang harus mereka terima atas perih di hati yang selalu mereka torehkan? Ini adil bukan? Malam yang sunyi, rintik hujan belum juga berlalu. Masih setia mengucur deras, sama halnya dengan perasaan cintaku untuk dia. Aku menarik nafas panjang, kusandarkan diriku pada sofa di sudut kamar, dengan korden sedikit terbuka. Ada rasa nyeri tak kala kedua netra kembali menatap foto yang diunggah pada aplikasi biru. Sekelebat bayang akan kebersamaan kami seakan berpudar. Menahan pilu, membuat bahuku terus berguncang.
merasakan lemah karena belum sepenuhnya kuat dalam menerima kenyataan ini. Melupakan seseorang yang kita cintai itu memang bukan perkara yang mudah, perlu perjuangan dalam waktu yang panjang. Ucap ibu tanpa disadari sudah berada di kamarku. Selalu libatkan Allah dalam hal apapun, Naura. Jangan sampai cinta membuat kamu semakin terperosok. Ibu yakin kamu itu cukup kuat. Air mataku kembali jatuh, berhamburan memeluk ibu. Satu-satunya wanita yang selalu ada di kala hatiku senang maupun duka. Beliau benar, aku tidak boleh lemah. Gimana kalau mereka tahu apa yang selama ini aku tunjukkan tidak sesuai dengan faktanya? Tentu mereka semua akan tertawa menang. Sudah berhasil memporak-porandakan hatiku. Tidak, itu bukan Naura banget. Besok kamu pergilah ke dokter. Periksakan dirimu, agar keluarga mereka tidak lagi menuding tanpa bukti. Enggaklah, Bu. Buat apa? Semua itu tidak lagi penting. Semua itu tidak lagi penting. Bahkan jika benar mandul pun aku sudah pasrah. Ibu mengurai pelukan yang sedari tadi melekat, menghapus buliran bening yang sialnya terus saja menetes. Itu penting, Naura. Kalau benar bagaimana? Setidaknya kamu bisa antisipasi ketika akan menikah lagi. Aku mendesah enggan. Kurasa fokusku sekarang tidak lagi pada anak, lebih condong ke karir. Satu persatu dari mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Malam itu, nasihat ibu tidak lagi mampu menebus relung hatiku. Boleh dikatakan jika aku sedang dikuasai oleh amarah besar. Ingin melampiaskan segala penderitaan yang selama ini dia alami. Lagi apa kamu di sini? Beli baju juga? Emangnya kamu punya duit? Hardik Kak Indri. Tatapannya tajam seakan menghulus jantungku. Dunia terasa sempit. Dari sekian banyaknya mall, kenapa harus bertemu di tempat yang sama? Kak Indri merupakan mantan iparku yang baiknya nggak ketulungan. Sekarang duitku sudah banyak, Kak. Bahkan bisa melebihi dari Mas Rizal. Dia sama aku jauh. Aku terkikik pelan. Ku balas tatapan darinya. Dulu Naura boleh takut dan tunduk padamu. Jelas, tidak untuk hari ini dan seterusnya. Ternyata benar ya yang Ibu dan Rizal bilang. Kamu itu sudah banyak duit sekarang. Dari mana coba, kalau bukan dari hasil jual diri? Dia berucap dengan kencang. Kak Indri tanpa merasa berdosa pasti sengaja membuat diriku malu. Plak! Satu tamparan keras memang pantas untuk kamu yang gak bisa jaga ucapan. Tutup mulutmu, Kak! Mau kaya ataupun miskin, itu bukan urusan kalian. Dan tolong, jaga sedikit ucapanmu itu. Aku bukan wanita hina, yang rela menjual tubuh hanya demi rupiah. Nafasku semakin tersengkal. Rasa amarah terasa bergejolak. Aku memutuskan untuk berlalu, mengabaikan teriakan mantan iparku yang gak terima dengan tamparan barusan. Sial! Dasar sudah mandul, kasar pula. Setelah kejadian dengan kakak ipar yang tidak terduga, tiba-tiba Mas Rizal mengajakku bertemu di sebuah kafe. Entah apa yang ingin dia utarakan padaku. Kinan sudah hamil, dan bukti tersebut cukup kuat untuk menjabarkan siapa yang tengah mengalami kemandulan di sini. Jiwaku sakit seakan tidak berkesudahan. Doaku tempo lalu rupanya tidak dijabah. Dunia masih senang mempermainkan diriku dengan kabar yang menyesakan. Benarkah? Yakin kalau itu benar-benar anakmu? Kalau dia bohong bagaimana? Cecarku jelas masih menampik kenyataan yang ada. Kenapa hanya bersama Kinan? Cepat sekali Mas Rizal mendapatkan momongan. Aku tercekat dengan informasi yang ada. Ku nikmati segelas jus jeruk demi menetralkan segala asa. Rela bertemu dirinya di sebuah kafe. Sialnya, hanya untuk mendengar kabar bahagia yang jelas menusuk hatiku. Jangan asal bicara kamu. Kinan itu wanita yang kaya dan juga terhormat. Tidak mungkinlah berbuat demikian. Mendengus sebal. Otakku terasa buntu untuk menjawab segala hal yang keluar dari mulutnya. Kamu kerjanya apa sih?
Tiap hari bawa mobil sendiri, penampilan juga oke banget. Kenapa nggak dari dulu saat kita masih bersama? Mungkin bisa ku pertimbangkan masalah anak. Aku tersenyum getir demi menanggapi ucapan darinya. Memang, penyesalan hanya akan datang di akhir. Sekarang hartaku banyak, Mas. Ibarat kata, nggak akan habis 7 turunan. Ku tatap dirinya. Wajah tampan yang berubah pucat. Pasti akan berdalih hal lain, menuntut ketidakpercayaan. Begitu katamu? Tapi semuanya sudah usai. Rasaku telah mati untukmu. Bohong jika aku berkata demikian, namun semua demi kebaikan. Mungkin saja kelak ucapan tersebut akan menjadi doa. Jangan-jangan kamu itu jadi PSK ya? Dek, dadaku bergemuruh hebat. Tudingan tak bermoral ia lontarkan lagi. Ngaku sajalah. Kalian kan dari keluarga miskin. Rasanya mustahil banget bisa punya uang banyak dalam tempo singkat. 5 tahun pernah bersama, harusnya ia bisa mengenal diriku dengan dekat. Bukan melayangkan dugaan yang jelas-jelas merobek hatiku. Mas, aku punya kantor sendiri. Produk kosmetik dengan brand ternama. Naura Beauty. Dalihku tanpa mengerit. Sudah kuduga dia tidak akan percaya begitu saja. Mata hatinya tengah tertutup dengan kehadiran wanita baru. Apalagi dia sedang mengandung anaknya. Entah mengapa sebagian hatiku begitu enggan untuk mempercayainya. Sudahlah, waktuku nggak banyak. Hanya untuk memberitahu hal itu saja. Selebihnya kita tahu bahwa kamulah yang mandul di sini. Cetusnya masih saja menganggap ucapanku sebagai bualan semata. Nilailah aku sesuka hatimu, Mas. Semoga sang waktu benar-benar akan membuat dirimu menyesal, membuang aku demi cinta yang semu. Hanya itu, aku kira kamu kangen sama aku. Sudah lama kita nggak berbagi peluh. Aku berucap sedikit manja. Ku elus pergelangan tangan sang mantan, membuat dirinya terpaku beberapa saat. Mungkin sedikit menggali ingatan tentang kebersamaan kami. Jangan harap, desisnya, sambil menepis tanganku dengan kasar. Kamu dan Kinan juga bagikan langit dan bumi. Terserah kamu punya uang banyak dari mana, aku nggak peduli. Aku menggigit bibir dengan keras. Ku rasakan kesakitan luar biasa dari dasar hatiku. Ingin sekali aku luapkan, kalau tidak ingat bahwa harga diriku harus diselamatkan. Aku pamit. Selamat tinggal, Naura. Oh iya, tolong bayarin makananku itu. Buktikan kalau kamu benar-benar orang yang berduit. Aku menyeringai tipis, kemudian berdecak kesal. Aku mengangguk, merasa masih mampu untuk membayar tagihan pihak kafe. Bagus, anggap saja ini bayaran atas apa yang sudah aku berikan untukmu selama kita bersama, walaupun harganya nggak sebanding. Maksud kamu apa, Mas? Kamu nggak ikhlas? Harus diungkit lagi di sini? Tanyaku, tak pernah kusangka dirinya akan mengungkit masa lalu. Dulu mungkin aku ikhlas, namun karena kita sudah berpisah, entah kenapa merasa menyesal pernah membiayai hidupmu selama ini. Aku mengetuk meja dengan sedikit keras. Hatiku semakin bergejolak tak karuan. Bukankah semua itu merupakan kewajiban suami? Lagian dia sendiri yang memberi talak, beralasan perihal anak, ingin mengganti dengan wanita lain. Picik sekali pikiranmu, Mas. Ketusku, memalingkan wajah ke sembarang arah. Geram rasanya karena pernah bisa bahkan mencintai diri setengah mati. Bekerjalah dengan baik, Naura. Turunkan sedikit kehaluanmu itu. Dari awal mengenalmu sebagai orang miskin, itu akan tetap terjadi. Nasib baik tidak harus mendatangi kalian. Tahan, Naura. Air matamu adalah senjata ampuh. Di mana Mas Rizal, dia akan tertawa senang, bukan merasa iba. Aku menarik nafas panjang. Aku mendongak, menatap lekat manik mata sang mantan, di mana kita pernah saling mencintai dalam kurun waktu yang lama. Terima kasih atas hinaanmu itu, Mas. Kelak kamulah yang akan menyesal dengan segala kesombonganmu itu. Aku merogoh tas dengan cepat. Ku ambil beberapa lembar uang berwarna merah, menaruhnya di atas meja. Silakan bayar pesanan kita dengan uangku.
Biar kamu tahu, aku bukan lagi Naura yang dulu, selalu bergantung pada pria yang ternyata tidak sebaik yang aku kira. Tubuh Mas Rizal nampak membeku, menatap lembaran uang di meja. Sesekali berdecak tak percaya. Dia sadar betul bahwa selama menikah, bahkan ia tidak pernah memberiku uang sebanyak itu. Turunkan sedikit rasa sombongmu itu. Jangan selalu merendahkan orang lain. Bisa jadi mereka yang telah dihina kelak akan lebih maju daripada kamu yang doyannya hanya nyinyir. Kulirik tangan sang mantan. Dia mengepal dengan kuat. Ada kepuasan tersendiri, sebab telah membalasnya dengan sebuah perkataan. Aku melangkah dengan cepat. Segera ku tinggalkan sebuah kafe yang tidak jauh dari kantorku. Aku sedikit terlambat, karena harus menemui dia hanya demi menambah keperihan. Semua orang benar, Mas Rizal tidak pantas untuk bersanding denganku. Dia terlalu sombong, semua keluarganya juga sama. Aku menatap jalanan dengan penuh ketidaksabaran. Ingin rasanya segera sampai di tempat tujuan. Mendinginkan hatiku yang tengah kepanasan. Kemana aja sih? Lama banget. Masa bos datangnya telat terus? Nah kan, harusnya aku yang memberi arahan kepada bawahan. Bukan malah sebaliknya. Ada tamu penting. Kayaknya dia orang kaya. Mau bertemu sama pemilik brand ternama kosmetik. Dahiku mengerit, merasa tidak ada janji dengan siapapun hari ini. Terpaksa aku melangkah gontai hendak menemui sang tamu. Kamu bukannya mantannya Rizal? Iya kan, Pi? Mami ingat betul. Selorosi tamu saat sosokku menyembul dari luar. Jantungku berdegup kencang. Kali kedua merasa dunia terasa sempit. Dari banyaknya klien, kenapa harus mereka? Orang tua dari Kinan. Wanita yang berhasil merebut seluruh perhatian sang pujaan. Ah, malas banget. Kita batalin aja deh kerjasamanya. Kalau Kinan tahu bisa marah dia. Aku meneguk ludah. Kerjasama apa? Kutatap Rahma, teman yang bertugas sebagai sekretaris. Jangan, Bu, teriak Rahma, membuat kami saling menatap heran. Itu ada baiknya kita duduk dulu. Mungkin bisa bicarakan dari hati ke hati. Bukan tanggapan baik yang diterima oleh kami, melainkan dengusan kasar dari Ibu Sonya kaya tersebut. Apa kamu bilang? Dari hati ke hati? Heh, kita itu mau bisnis, bukannya ngomongin masalah percintaan. Bilang sama dia ya, gak akan ada kerjasama antara kita. Dan satu lagi, mulai hari ini, gak sudi aku pakai kosmetik dari brand kalian. Aku mendesah panjang. Kepalaku terasa berdenyut tak karuan. Aku terduduk dengan lesu, karena merasa hidupku masih saja dikelilingi oleh orang-orang yang berhubungan dengan masa laluku. Keesokan harinya, kantor kembali kedatangan tamu. Tubuhku seakan menegang, menatap satu kertas di tangan. Di sana, tercatat jelas bahwa produk kosmetik yang tengah kujalani menjadi salah satu pemakaian berbahaya. Aku menekan kepalaku dengan keras. Rasanya ini mustahil terjadi. Produk kami adalah produk yang halal. Sudah BPOM. Ada buktinya lagi. Tidak mengandung zat berbahaya. Namun wanita yang ngeyel itu tetap saja kekeh dengan pendiriannya. Wanita cantik berbalut pakaian seksi itu pasti dari kalangan atas, sehingga berani mengkomplain langsung ke pusatnya. Membuat diri merasa resah kala kesuksesan tengah berada di atas. Pikiranku tiba pada sosok Bu Sonya dan Pak Gandhi sewaktu kemarin. Sedikit menerka-nerka bahwa ada sangkut pautnya dengan kedatangan kemarin. Namun bukti yang kuat amat dibutuhkan saat ini. Halo, bagaimana ini? Lihat wajahku, banyak bintik-bintik merah gak jelas. Tanggung jawab kalian, teriak si wanita, memegangi pipi sambil sesekali meringis. Drama apa lagi ini? Dosakah jika aku berprasangka buruk pada orang tua Kinan? Merekalah pembuat onar di balik kerusuhan yang terjadi. Siapa namamu? Tanyaku, mati-matian berusaha untuk tenang. Meski sadar, hati tengah diterjang kegundahan tak biasa. Namaku Steffi, salah satu selegram yang sudah berpenghasilan wow.
Ngerti dong maksud aku? Ku gigit bibir bawahku. Salah satu kebiasaan yang akhir-akhir ini sering dilakukan. Apa katanya tadi? Seorang selebgram? Kok aku nggak tahu ya? Segitu kudet dan terkungkungnya aku memikirkan mantan suami, hingga tidak mengupgrade diri. Brand kosmetikku bisa mati jika ia berkoar-koar di sana. Usaha yang sudah kubangun akan gulung tikar, dan senyuman bahagia akan terukir jelas di bibir Mas Rizal. Apapun itu, aku harus bisa menyelamatkan usahaku yang sudah kurintis dengan susah payah. Banyak karyawan yang nantinya akan kehilangan pekerjaan. Ayo Naura, kamu pasti bisa. Oke Mbak Steffi, dapat dari mana kamu kertas itu? Yakin itu asli? Tanyaku, menelisik wajahnya yang seketika berubah pias. Nah, kan? Aku curiga. Aku mengelum senyum, menunggu dengan sabar kata apa yang akan dilontarkan darinya. Merasa yakin bahwa ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Asli kok, cek aja kalau nggak percaya. Gugup, salah satu hal yang biasa ditunjukkan saat orang merasa bersalah. Aku mengibaskan rambutku dengan tenang. Netraku masih asik menatap lekat pada Steffi, seorang selebgram yang katanya tengah mengalami bintik-bintik merah pada wajahnya usai memakai brand kosmetik dari kami. Berani sekali dia, harusnya komplain dulu pada tempat pembelian pertama, bukannya langsung memutuskan datang pada pusatnya, menuntut hal di luar kendali. Tanggung jawab, kalau enggak, bisa-bisa aku viralin kosmetik yang kalian produksi. Aku tersenyum kecut, rupanya dia tengah memberi ancaman. Silahkan, aku enggak takut. Aku mengendikkan bahu, tubuhku kembali tenang, mulai tahu ada sesuatu yang tengah ia rencanakan. Periksa saja wajahmu dan kosmetik yang tengah kamu pegang. Bismillah, bantu aku ya Allah. Jika ini salah satu ujian dari usahaku untuk mulai melonjak tinggi, pasti banyak orang yang gak suka, meskipun belum tahu apa motif wanita bernama Steffi itu. Enak aja, kamu gak percaya sama bukti yang sudah aku bawa. Capek tahu, harus periksa lagi. Suaranya terus meninggi, membuat amarahku semakin berada di puncak. Aku melambaikan tangan. Ku coba meredam amarah. Aku harus terlihat cantik. Tidak perlu mengotori tanganku untuk memberikan satu pelajaran. Rahma, aku butuh bantuan. Tolong panggilkan 2 security itu ke sini. Tolong panggilkan 2 security sekarang. Aku menutup telepon dengan sedikit keras. Pandangan kami saling bertuju. Sebenarnya ada masalah apa aku sama dia? Bisa-bisanya dia datang hanya untuk membawa masalah. Orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Keduanya mencengkram tangan Steffi, memaksa ia untuk ikut ke salah satu rumah sakit terdekat, guna membuktikan semuanya dengan jelas. Sialan kalian! Lihat saja nanti, aku akan viralkan. Ancam Steffi terus meronta-ronta. Namun tenaga yang secuil itu tentu kalah dengan kedua security berbadan besar dan juga tinggi. Sepanjang perjalanan, Steffi yang bawel terus saja mengoceh, ingin diturunkan. Enak saja, berani membawa masalah, tapi nggak ada itikat baik untuk menyelesaikannya. Steffi Andini benar salah satu selebgram dengan banyaknya pengikut. Penghasilannya di sana juga amat fantastis. Biasa menayangkan tentang produk-produk kosmetik, baju dan juga hal lainnya. Aku menarik nafas panjang. Email dari Rahma yang masuk. Baru saja aku baca, meski sedikit tidak fokus dengan gumaman yang juga teriakan sang selebgram. Kamu diam. Kenapa jadi kayak cacing kepanasan sih? Kalau benar, gak perlulah kamu kayak gitu. Aku menatapnya dengan tajam, dengan harapan segera sampai di tempat tujuan. Kamu pikir aku bohong? Ada banyak bukti, makanya kalau jualan itu yang benar. Allahu Akbar. Kalau tidak ingat sedang di jalan, sudah kutampar saja itu mulut pedasnya. Tahan Naura, sebentar lagi akan sampai. Semoga mulutnya yang berdosa itu segera ditampar dengan banyak bukti yang akurat. 2 jam berlalu,
namun sudah seperti 24 jam. Rasa lelah yang begitu mendera membuat diriku merasa semakin tidak sabar. Waktuku yang berharga harus dihabiskan demi sesuatu yang menurutku tidak penting. Menuding tanpa bukti yang cukup kuat. Dasar selebgram aneh. Naura, buktinya sudah keluar. Silahkan masuk. Alhamdulillah. Kugiring Steffi dengan tenang. Rasa tak sabar sudah semakin menyelimuti diriku. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan, inilah hasil dari produk kosmetik kamu, Naura. Semuanya aman. Hanya saja... Apa, Dok? Ih, kenapa harus berhenti di tengah jalan sih? Kosmetik yang dibawa itu palsu, bukan kosmetik milikmu. Di sana memang tertera nama Naura Beauty. Namun kandungan zat di dalamnya amat berbahaya. Namun kandungan zat di dalamnya amat berbeda. Rasakan, inilah akhir dari fitnah kejam yang kamu bawa, sayang. Please, jangan bermain dengan aku yang sedang memiliki masalah besar. Alhamdulillah. Lantas kertas ini gimana, Dok? Tanyaku ingin menuntas jelas. Itu asli. Ya, itu tadi. Saat dilakukan pemeriksaan, bukan kosmetik kamu yang mereka pakai. Ucapnya menambah kelegaan di hatiku. Kulirik Steffi. Wajahnya semakin menunduk. Bak pencuri yang baru saja ketahuan belangnya. Jangan bermain denganku. Ibarat kamu sedang membangunkan harimau. Sekarang semuanya sudah jelas, kan? Apa yang kamu mau katakan lagi? Sebelum aku sendiri yang memviralkan kelakuanmu itu. Bisa terbayang bagaimana kecewanya mereka. Steffi mendongak. Buliran bening jatuh di pipinya. Kami masih berada di ruang dokter. Biarkan saja sudah terlanjur. Maafkan aku, Mbak. Nah, kan? Kalau sudah begini, tanpa rasa malu terucap pula kata maaf. Gak semudah itu, cantik. Hatiku sudah kadung membencimu. Lupakan. Aku gak akan memviralkan kamu. Katakan saja, siapa orang di balik semua ini? Tanyaku menatap lekat. Lama, hanya endusan nafasnya yang sesekali terdengar berat. Merasa tidak yakin bahwa Steffi akan berkata jujur. Bu Sonia dan Pak Gandhi yang menyuruhku, Mbak. Orang tua dari Kinan. Ucapnya setelah sekian lama bungkam. Tebakanku tidak meleset. Kedatangan mereka kemarin rupanya masih membekas. Siapa yang membatalkan kerjasama, siapa juga yang marah. Aneh sekali. Bisa jadi mereka gak suka aku sukses. Berbagai cara dilakukan untuk bisa meruntuhkan karirku. Akhirnya setelah itu aku menghampiri Bu Sonia dan Pak Gandhi. Udara di luar teramat dingin. Begitu menusuk tulangku. Namun keadaan di rumah sang mantan justru terasa membara. Pak Gandhi dan Bu Sofyan merupakan orang paling sulit dalam mengucapkan kata maaf. Dengan sedikit ancaman, akhirnya Steffi mau mengakui banyak hal. Mengumpulkan kami di sini, menuntut kejelasan atas apa yang sudah mereka perbuat. Tatapan tajam dari mereka seakan menghunus jantungku. Mendesah resah, aku sadar tidak pernah sedikit pun diharapkan berada di rumah ini. Janji, aku gak akan bawa ini ke jalur hukum. Asalkan mereka mau mengucapkan kata maaf, gak lagi mengganggu kehidupanku. Diri ini perlu juga ketenangan. Kamu punya pabrik kosmetik? Gak salah. Bukannya kerjaanmu itu hanya seorang PSK? Cecar Mas Rizal. Jika sedang begini, mulutnya berubah pedas bak seorang wanita dengan tingkat kelemesan. Jangan sok tahu kamu, Mas. Selalu saja menilaiku dengan sesuka hatimu. Tanpa memikirkan bagaimana perasaanku yang terus saja dituding dalam berbagai hal. Jangan kebanyakan halu kamu. Gak mungkin banget lah. Pabrik besar itu kamu yang punya. Mimpimu terlalu ketinggian. Pas jatuh, sakitnya minta ampun. Kak Indri ikut saja menambahkan. Lengkap sudah hinaan dan berbagai tudingan yang dilayangkan untukku. Tenang, Naura. Jangan pernah bersikap kasar. Perbuatan hal tersebut hanya akan menyamakan dirimu dengan mereka. Kulirik orang tua Kinan. Mereka nampak gusar. Keluarga besarnya mana tahu akan konflik yang sedang kami alami saat ini.
Bisa nggak sih kalian itu diam dulu? Aku lagi ada urusan dengan Ibu Sonia dan Pak Gandhi. Jadi biarkan mereka yang angkat bicara. Silahkan. Aku menunggu dengan tidak sabar. Kembali menatap keduanya. Membawa harapan semua usai tanpa harus melibatkan hukum. Sok banget sih kamu. Palingan juga di sana hanya sebagai suruhan. Kali ini Kinan yang nampak geram. Ikut menyuarakan isi hatinya. Tinggal mantan mertuaku yang masih bergeming. Menunggu babak selanjutnya mungkin. Ah, sial. 2 hari berlalu, seluruh waktuku seakan terbuang sia-sia. Kembali berhubungan dengan masa laluku. Seperti mengorek-ngorek luka yang sama. Katakan apa yang membuat hati kalian merasa puas. Urusanku hanya bersama dengan orang tuamu, Kinan. Kebetulan mereka sedang di sini. Terpaksa aku harus membuka masalah ini sekarang juga. Aku menarik nafas panjang. Udara semakin terasa panas. Kalau kalian masih diam, maaf jika nama baik keluarga besar Gandhi Hartomo akan buruk di seluruh Indonesia. Aku berdiri dengan rasa kesal yang teramat dalam. Niatku sudah bulat ingin segera pulang. Dengan memviralkan Bu Sonia dan Pak Gandhi. Tunggu! Teriak seseorang, menghentikan langkahku. Aku mendengus sebal. Tidak kusangka pikirannya akan berubah di saat terakhir. Maaf. Serius? Bu Sonia bilang maaf. Aku membalikkan tubuhku dengan tegap, ingin mendengar dan menyaksikan dengan langsung. Suaramu terlalu kecil, Nyonya. Aku nggak mendengar. Bu Sonia berdiri mematung. Wajahnya berubah pias. Semua netra memandang lekat. Ingin tahu apa yang akan dia lontarkan. Maaf, tolong jangan memviralkan masalah ini. Steffi terlalu banyak follower. Gak hanya selebgram, dia juga aktif di YouTube, Facebook, dan mungkin juga berbagai hal lain yang tidak aku ketahui. Aku tersenyum tenang. Akhirnya dia tahu bahwa pengaruh Steffi akan banyak merubah pandangan orang padanya dan keluarga besarnya. Mi, please, jangan memohon sama dia. Gak sudi aku mendengarnya, Mi. Protes Kinan, membuat diriku semakin sebal. Terlalu banyak omong. Gak apa-apa, Kinan. Ini urusan Mami dengan dia. Tolong jangan bicara apapun sama dia. Takut kan sekarang? Niatnya mau mencelakai orang lain, malah berbalik. Dia sendiri yang celaka. Sekali lagi kami minta maaf, Naura. Dan tolong, jangan viralkan masalah ini. Aku berdiri dengan jumawa, menikmati permohonan darinya. Kapan lagi mendapatkan hiburan seperti sekarang? Mi, bangun. Gak harus sampai bersimpuh juga, Mi. Mas Rizal yang baik membantu sang mertua untuk berdiri. Keterlaluan kamu, Naura. Masih saja mengganggu hidupku. Jangan, please. Tahan bulir bening untuk tidak terjatuh di hadapannya. Kamu pikir aku sudi apa datang ke sini? Kalau bukan karena mertuamu, haram bagiku untuk menginjakan kaki di rumah ini. Paham kamu, Mas? Semua orang terdiam. Kemana perginya suara cempreng mantan ibu mertua yang biasa menghiasi telinga? Kenapa mendadak membisu? Mungkin ia sedang mencerna masalah hari ini. Semua memang terasa mendadak. Aku sendiri tidak tahu akan ada kerjasama apa dengan mereka. Dasar munafik. Sampai kapanpun juga, kamu gak akan bisa move on dariku. Aku tahu betul kamu, bagaimana cintanya kamu sama aku. Pipiku mendadak hangat. Memang apa yang dia katakan itu tidaklah salah. Hanya saja, kenapa harus di hadapan orang banyak? Tega sekali kamu, Mas. Hahaha. Tawaku seakan meledak, hanya untuk menutupi hati yang lukanya semakin menganga. Kamu dengar, Kinan, bahwa di depan kamu saja dia masih berani mengucapkan kata cinta. Mungkin dia rindu dengan kebersamaan kami. Aku tahu Kinan adalah wanita yang manja, cemburuan. Pasti gak akan tahan saat diberi pemanasan sedikit saja. Mas, kamu jahat. Nah kan, apa aku bilang? Bibirnya yang sok seksi itu semakin merengut kesal.
Ku membalikan tubuhku dengan berlari kecil. Mereka tahu bahwa Kinan sedang mengandung. Tentu berjengit kaget. Satu persatu dari mereka mengejar. Tersisa aku saja dan Bu Sonia, dan juga Steffi. Oke, Nyonya. Aku anggap urusan kita sudah selesai. Tolong jangan lakukan hal yang sama. Kalau kalian mau hidup tenang, kataku mencoba memberikan sedikit ancaman. Langkahku gontai. Ku tinggalkan keduanya. Menggeram marah, tapi perasaan lega juga mulai menyelimutiku. Masalah fitnah ini sudah selesai. Ujian baru untuk usahaku yang sudah melejit. Syukur deh, akhirnya masalah kemarin selesai juga. Rahma berucap saat aku sampai di kantor. Sayang, kamu gak ngasih izin aku untuk ikut. Aku menekan kepala dengan pelan, merasa tidak mungkin melibatkan dirinya. Kamu yang bawel bisa jadi asal bicara. Keadaan semakin rusuh dan akan semakin membesar tahu. Rahma terkikik. Cukup mengakui bahwa apa yang kubilang itu banyak benarnya. Menyandarkan kepala pada kursi. Hatiku terasa perih. Berharap ini terakhir kalinya berurusan dengan mereka. Next, kamu wajib tanya kalau mau melakukan kerjasama dengan siapapun. Ucapku kembali mengingatkan akan kecerobohannya tempo lalu. Sorry sayang, habisnya aku gelap mata sih. Uang yang mereka tawarkan itu begitu besar, hingga aku hilang kendali. Ucapnya, memang sedikit atau bisa jadi matre sekali. Aku menggelengkan kepala. Tiba-tiba pikiranku tertuju pada Kinan. Seingatku, mereka baru saja menikah sebulan yang lalu. Kenapa perutnya nampak membesar sekali? Gak mungkin jika keduanya berhubungan saat aku dan Mas Rizal masih resmi menikah. Aduh, PR baru lagi ini. Rahma, tolong cari tahu tentang banyak hal dari istri mantan suamiku. Kinan, aku tunggu besok ya. Dia mengangguk dengan ragu. Rahma setuju, tanpa banyak bertanya. Ini yang aku suka dari dia, mampu menepati kata bawel di kondisi yang tepat. Sepertinya, mulai sekarang aku harus lebih mempertimbangkan apa kata ibu. Memeriksakan diriku tentang siapa yang mandul sebenarnya. Semoga kondisiku tidak seburuk yang aku takutkan. Jantungku berdebar tak karuan. Setengah jam berlalu, hasil dari pemeriksaan belum juga keluar. Semoga masih ada harapan. Duniaku akan sangat hancur jika sematan mandul memang benar adanya. Salahku yang sedari dulu selalu menunda untuk memeriksakan diriku. Kini keluarga Mas Rizal seakan yakin bahwa akulah yang sedang bermasalah. Aku mendesah-resah. Otakku mulai diselimuti banyak pikiran. Mbak Naura, panggil seorang suster, membuat diriku beranjak senang. Silahkan masuk, Mbak. Dokter sudah menunggu. Aku menarik nafas panjang. Langkahku terasa gontai. Ketakutan mulai menyergapi diriku. Ini merupakan kali pertamanya untukku. Senyum mengembang dari bibir sang dokter. Kebetulan dia seorang wanita. Setidaknya lebih bisa mengerti. Aku duduk dengan tenang. Beliau mulai membicarakan hasil yang aku tunggu. Jadi kesimpulan dari semua yang sudah saya jelaskan, Mbak Naura, sehat. Tidak sedang mengalami kemandulan. Alhamdulillah. Air mataku terus menetes mengucapkan terima kasih berulang kali. Menatap hasil pemeriksaan dengan tangan gemetar. Tapi dok, 5 tahun menikah, saya kok belum juga dikaruniai anak? Ucapku menunduk sedih, merasa Tuhan sedang memberikan sebuah hukuman. Oh ya? Suaminya kemana ya mbak? Biar sekalian diperiksa. Pertanyaan darinya tidak ayal membuat diriku terasa hancur berkeping-keping. Lidahku seakan keluh. Masa harus curhat di sini sih? Aku memandangi sekeliling ruangan. Aku yang belum siap, tidak lagi mampu menjawab pertanyaannya. Terlalu sedih jika aku harus mengenang masa lalu. Maaf,
Jika apa yang saya tanyakan barusan itu terlalu privasi buatmu, yang sabar ya. Anak itu adalah titipan dari Sang Maha Kuasa. Kelak dia akan memberi jika sudah waktunya tiba. Dek, hatiku berangsur membaik. Terlalu bucin kala sudah mengenang mantan yang tengah berbahagia bersama wanita lain. Oh, gak apa-apa kok dok. Yang penting saya sudah tahu tentang kesehatan diri saya. Aku mengulum senyum dengan sedikit terpaksa. Bergegas aku pamit. Tidak ingin terjerumus dalam kebanggaan nestapa. Move on, Naura. Ku dekapkan sebuah kertas di tanganku. Semoga kelak bisa membungkam mereka yang terus saja menghinaku. Jangan-jangan yang mandul itu bukan aku lagi, tapi kamu, Mas. Ku usir pikiran yang terus saja berdenyut. Segera langkah kakiku beranjak pergi. Namun tertahan karena melihat sosok yang sangat aku kenal. Gak sabar aku. Semoga anak kita berjenis kelamin laki-laki ya. Penerus usaha keluarga kita, ujar sang laki-laki, sembari mengelus-ngelus perut si wanita. Apa? Jadi itu bukan anak Mas Rizal? Keterlaluan sekali kamu, Kinan. Dasar wanita jalang, kenapa pula harus membohongi semua orang? Nafasku semakin tersengkal. Berdiri dari kejauhan, menatap dua sejoli itu yang tengah bercanda ria. Rasakan kamu, Mas, karma telah dibayar tunai. Apa yang akan kamu lakukan setelah tahu belangnya si Kinan? Sudahlah, ngapain juga aku mikirin dia? Setidaknya aku tahu bahwa Kinan tidak sebaik yang mereka kira. Aku bersenandung ria. Kakiku kembali melangkah. Tidak ingin mencampuri urusan mereka. Cukup tahu dan bisa dijadikan senjata kelak. Kamu nggak ke kantor? Tanya ibu ketika aku baru saja turun dari mobil. Memang, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Seharusnya aku tengah berkutat bersama dokumen yang membuatku pusing. Nanti saja, Bu. Habis zuhur kayaknya. Aku mau istirahat sebentar. Ibu tersenyum manis. Ibu terus saja mengekor dari belakangku. Mungkin tidak biasanya melihat diriku senang. Ada kabar baik, Bu. Kataku duduk dengan santai, sembari mengeluarkan hasil pemeriksaan. Alhamdulillah, aku nggak mandul, Bu. Ibu merampas kertas dengan kasar. Beliau terpekik senang. Mengucapkan hamdalah berulang kali, bersyukur dengan awal yang bahagia tentunya. Apa kan ibu bilang? Seharusnya dari dulu kamu periksa, sekalian bawa si Rizal, biar keluarganya itu tahu. Ibu berucap dengan menggebu. Aku terkikik, ibu adalah kekuatan besarku saat ini. Setelah kehilangan bapak di usia kecil, semua rasa seakan bercampur menjadi satu. Satu lagi, Bu. Pas di rumah sakit aku bertemu sama Kinan. Dia gandengan sama cowok lain. Dan ibu tahu, aku syok ketika tahu kalau anak yang tengah dikandung itu merupakan hasilnya bersama cowok lain. Bukan sama Mas Rizal, Bu. Ucapku kembali tertawa riang. Biarkan saja bahagia di atas penderitaanmu, sayang. Gila juga ya si Kinan itu. Sahut ibu berdecak tak percaya. Nah kan, makanya jangan suka nyakitin hati orang. Buktinya sudah Allah berikan balasan setimpal kan? Aku mengangguk setuju. Justru hatiku belum sepenuhnya puas. Rasa dendam masih menghiasi seluruh hatiku. Menginginkan lebih dari itu. Naura, setelah semuanya terjadi, rencana apa yang akan kamu lakukan? Menikah lagi misalnya? Aku menatap ibu tak percaya. Aku sama sekali belum ada calon. Terlebih, rasa takut dikhianati masih saja terus mengungkung. Ibu membelai rambut panjangku dengan lembut. Dan lagi ibu membuka percakapan. Jangan takut, Naura. Tidak semua pria memiliki perangai yang sama. Memang, namun sejauh ini fokusku hanya terhadap karir. Urusan jodoh biarlah Allah yang mengatur. Menjadi janda selamanya pun tidak masalah. Naura paham, Bu.
Masalah itu kita bahas nanti saja ya. Aku mengibaskan rambut dengan perlahan, berharap beliau lebih memahami isi hatiku saat ini. Wow, jadi hubungan mereka sudah berjalan lama, dan bodohnya Mas Rizal seakan dibutakan. Aku menggeram marah. Informasi dari Rahma benar mengejutkan. Kenapa dia sampai nggak tahu ya? Terjatuh dalam pesona Kinan yang ternyata tidak sebaik yang semua orang kira. Bu Sonia dan Pak Gandhi tahu tentang hubungan mereka. Rahma menggeleng lemah. Rahma yakin betul dengan penyelidikannya kali ini. Backstreet, hubungan mereka tidak direstui. Pria itu hanya dari keluarga biasa. Mereka lebih condong pada mantan suamimu. Tentu, yang ku tahu Mas Rizal salah satu orang kepercayaan mereka. Pastinya dengan senang hati, mereka akan menerima sebagai menantunya. Meski dengan tega menyakiti hati yang lain. Rahma, segera kirimkan bukti perselingkuhan mereka. Pastikan Mas Rizal sendiri yang menerimanya. Titahku merasa sudah waktunya. Menenggelamkan perasaan sang mantan. Hah? Kamu serius? Niat banget kepengen dia sakit? Tanyanya menatap lekat, sembari berdecak tak percaya. Kenapa tidak? Miliaran luka telah ia torehkan. Balasan setimpal tentu pantas untuk menghukum Mas Rizal. Dengan begitu, hatinya akan terbuka lebar, tidak lagi menyanjung sebuah kepalsuan, di mana Kinan hanya sedang bersandiwara. Lakukan secepatnya, Rahma. Pastikan rumah tangga mereka itu goyah. Ujarku berharap mereka merasakan apa yang pernah aku alami. Rahma mengangguk setuju. Rahma berbalik badan. Syukurlah aku hanya ingin memberi satu pelajaran. Semoga bisa sedikit menampar mereka yang terus saja memandang hina orang lain. Sepeninggalan Rahma, pikiranku terus saja menerawang jauh, mengetuk ballpoint pada meja. Rasa tak sabar begitu menerka. Bagaimana tanggapan Mas Rizal? Tentu saja dia akan murka, bukan? Biar tahu rasa kamu, Mas, bahwa dikhianati adalah hal yang paling menyakitkan. Saat rasa percaya telah hilang dengan kelakuan yang tak menyenangkan. Tunggu sayang, saat dimana hari itu akan datang. Akan lebih bagus jika dirinya melihat langsung perselingkuhan sang istri. Akan lebih seru dan menegangkan. Aku memutar otak. Dengan cepat, aku ada rencana baru untuk membongkar semuanya di depan mata kepala Mas Rizal. Mungkin saja yang mandul itu adalah dirimu, Mas. Terbukti kan, anak yang dikandung sama Kinan itu adalah hasil pergulatan dengan pria lain. Batinku. Sore itu aku terkejut saat ibu mendatangiku di kantor. Besar juga kantormu, pujanya, namun dengan suara yang terdengar ketus. Sekian lama tak berjumpa, entah apa yang membawa beliau datang. Dengan gaya khasnya yang selalu menunjukkan ketidaksukaan. Netranya yang tajam terus saja menyapu seluruh ruangan. Sesekali mulutnya mengoceh banyak hal. Naura, ibu mau bicara. Aku mendengus kesal. Apa katanya tadi? Mau bicara? Hah? Yang barusan itu apa? Geram sudah rasanya, merusak mood saja yang sudah kubangun beberapa hari ke belakang. Bagi duit dong, Naura. Tangan yang satu dibiarkan menengadah, tanpa rasa malu. Anggap saja sebagai ganti rugi. Kan selama menikah, Rizal yang sudah banting tulang untukmu. Dasar matre sekali dirimu itu, wahai mantan mertuaku. Sepeser pun aku tidak sudi membiarkan setiap jerih payahku dinikmati olehmu. Bu, itu kan kewajiban dia sebagai suami. Masa harus ganti rugi segala sih? Mana ada. Elaku tidak mau diperalat begitu saja. Banyak omong kamu, Naura. Katanya kamu orang kaya, tapi ngasih duit aja kamu pelit. 50 juta saja. Lumayan kan buat kehidupan ibu? Netra aku terbelalak sempurna. Ih, keterlaluan sudah. Enak saja.
Gak sudi aku ngasih uang sebanyak itu. Beliau menggebrak meja dengan kencang. Amarahnya terasa ingin membakar. Heh, wanita mandul, jangan sombong kamu. Baru segini saja kamu sudah di atas angin. Durhaka nanti bilang kalau kamu gak sudi sama orang tua. Aku memutar bola mata dengan malas. Beliau masih berkutat dengan aktivitasnya. Mengoceh banyak hal. Mengungkit kejadian dulu kala aku masih menumpang hidup. Ah, tahu dari mana coba kantorku? Dikira aku bank apa? Seenaknya minta duit, padahal anaknya juga berkelimang harta. Pertama aku gak mandul seperti apa yang ibu bilang. Gak percaya? Tanyaku sambil merogoh ponsel. Kemudian memutar rekaman antara aku dan dokter selama di rumah sakit. Wajah ibu berubah pucat. Kegelisahan seakan hadir di sana. Yang kedua, gak ada tuh yang namanya ganti rugi antara mantan suami dan istri. Coba deh, sesekali ibu ikut pengajian, biar otak ibu kena siraman kebaikan. Jangan cumanya bisa nyinyir aja, tubuhnya membeku di tempat. Terserah mau percaya atau tidak, yang jelas aku paling benci dengan tudingan mandul tanpa adanya bukti. Sekarang ibu yang sabar ya, bisa jadi Mas Rizal itu yang mandul. Sorohku memancing amarah yang ku tahu masih hadir di hatinya. Lagi-lagi meja kerjaku digebrak kencang. Amarahnya kali ini meledak tak karuan. Hampir ingin melayangkan tamparan. Kalau saja aku tidak sigap, cukup sudah. Pipiku terlalu mahal untuk disentuh. Sekarang saat sang anak dibilang mandul, ia tidak terima. Namun dengan mudahnya mengatakan hal itu berulang kali padaku tanpa rasa bersalah. Pintu ruangan terbuka. Sosok menyebalkan kedua menyembul dari luar. Mungkin telah mendengarkan suatu kekacauan. Ada apa, Bu? Dia ngapain ibu? Cecarnya, sambil memeriksa keadaan beliau dengan lebay. Aku berdecak sebal. Memang watak seorang ibu dan anak itu tidak akan beda jauh. Menyimpulkan seenaknya dengkul, tanpa mau mendengarkan penjelasan. Indri, dia bilang adikmu itu yang mandul. Lirihnya sambil memegang dadanya penuh drama. Itu fitnah, Bu. Keluarga kita mana ada yang begitu. Ini pasti hanya akal-akalan dia saja, karena dia gak terima dengan fakta yang ada. Kak Indri berkacak pinggang, menggeram marah sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Aku menarik nafas panjang. Hatiku benar-benar merasa lelah. Kehadiran mereka seakan menambah beban. Silahkan kamu baca kertas itu. Kemarin aku baru saja memeriksakan diriku. Kalau masih gak percaya juga, bisa aku putarkan ulang rekaman sewaktu di rumah sakit. Tidak perlu. Bagi kami, kamulah yang mandul, bukan Rizal, teriak Kak Indri. Terus saja memegangi bahu ibu. Dasar tukang fitnah kamu ya. Pergi kalian dari sini. Aku berteriak lantang, tidak kalah kencang darinya. Haram kantorku diinjak-injak oleh kalian. Dan ingat, gak akan ada sepeser pun yang aku berikan. Dasar lintah darat. Berani sekali kalian datang, hanya untuk mengemis-ngemis. Sudah miskinkah kebanggaan kalian itu? Hingga harus merendahkan diri kalian. Ucapku menahan sesak yang ingin segera dikeluarkan. Bagaimana jika Mas Rizal tahu bahwa ibu dan kakaknya mengemis-ngemis padaku? Pasti dia akan sangat marah. Dengan nafas tersengal, juga kekesalan yang luar biasa, tenggorokannya terasa tercekat karena terus saja berteriak. Sosok Rahma akhirnya datang, membawa 2 security yang seharusnya sedari tadi datang. Ah, sial! Sombong kamu, Naura. Ingat ya, aku akan membalas dendam. Aku akan membalas dendam padamu. Mereka terus saja meronta-ronta, sedangkan aku melambaikan tangan pada kedua security itu, menyuruhnya untuk cepat mengusir sang pengganggu. Kepalaku sudah terasa pusing bagaikan dihantam batu yang besar. Minum dulu, ucap Rahma, menyodorkan segelas air putih yang langsung kutandas, membanjiri tenggorokanku. Rasa lega sekarang,
apalagi mereka sudah enyah. Kabar baik, bukti tentang perselingkuhan Kinan sudah mendarat cantik di kantor Rizal. Aku mendesah-resah. Setidaknya itu merupakan satu kabar baik. Bug bom dalam frekuensi waktu. Semuanya akan meledak pada saat yang tepat. Terima kasih, Rahma. Aku berucap gemetar memegang gelas yang kosong. Tidak menyangka akan teror dari mantan mertua. Pastikan Rizal hancur sehancur-hancurnya. Aku mengepalkan tangan dengan kuat, merasakan cinta yang tadinya begitu besar, lambat laun terkikis, tersisa benci yang mengungkung. Tenang, dendammu satu persatu akan dibayar tunai. Aku tersenyum manis. Rahma memang partner kerja yang baik. Meski bawel dan kadang ceroboh, bersamanya aku merasa lebih baik walaupun diterjang banyak ujian. Kuatkan bahumu. Orang-orang paling gak suka dengan karakter wanita yang lemah. Rizal dan juga keluarganya sama sekali tidak pantas untuk kamu tangisi. Rahma menepuk bahuku dengan pelan. Rahma benar juga. Aku masih sering pelin-pelan. Lain waktu aku bilang ingin move on, tapi sering terjebak dalam cinta yang sudah tidak bisa lagi sama. Hari ini banyak hal yang kami bahas tentang mantan dan keluarganya. Menunggu reaksi dari mereka saat Kinan benar-benar ketahuan berselingkuh. Tambah lagi porsi makanmu, Naura. Semakin hari, tubuhmu semakin kurus saja. Ibu berucap lirih, menatapku dengan lekat dengan hembusan nafas berat. Senyumku persembahkan untuk sang malaikat tak bersayap. Selain Rahma, ada beliau yang selalu hadir dalam memberikan kekuatan. Bukan kurus, ini namanya sispek, Bu. Aku tergelak, sadar betul dengan perkataan ibu. Memang, nafsu makanku harus ditambahkan, agar tubuhku lebih terlihat bugar, tidak lagi nampak frustasi. Jadi mantan mertuamu itu maksa kepengen duit? Tanyanya, usai aku bercerita tentang kejadian hari ini. Aku mendesah sedih. Aku mengangguk lemah. Geram sekaligus tak menyangka. Ya begitulah, Bu. Mereka beranggapan bahwa aku dulu hidup menumpang. Dan setelah mereka tahu bahwa aku kaya, mereka meminta uang. Mereka meminta untuk aku mengganti rugi. Ajaib benar ya keluarga mereka. Sekali-kali kepengen ibu ketemu sama mereka. Biar tak sumpal itu mulut yang tak tahu adab. Cetusnya dengan suara denting sendok dan piring yang beradu. Naura, setelah semua yang terjadi, apa nggak sebaiknya kita pulang kampung saja? Hitung-hitung refreshing. Kasihan ibu sama kamu. Lagi aku hanya pasrah, mengangguk lemah. Setuju jika pulang kampung adalah keputusan yang terbaik saat ini. Di kantor ada Rahma dan beberapa orang kepercayaanku. Berharap setelah pulang nanti akan banyak kejadian di luar dugaan. Rizal yang terpuruk mendadak bangkrut. Atau apalah. Keesokan paginya, aku dikagetkan saat tiba-tiba suara familiar aku dengar. Naura? Teriak seseorang sambil memeluk dari belakang. Tidak peduli dengan tubuhku yang terus meronta-ronta. Sial. Aku minta maaf, Naura, untuk semuanya. Ah, bau parfum ini mengingatkanku pada seseorang. Mas Rizal. Lidahku terasa keluh. Ia terus saja mengucapkan jutaan kata maaf. Ada angin apa hingga membawanya datang, memelukku seakan tidak pernah menorehkan luka. Aku menarik nafas panjang. Otakku harus berpikir waras. Cinta untuknya memang masih ada. Namun memberikannya maaf bukan keputusan yang bijak. Dengan mengerahkan segala kekuatanku, aku akhirnya bisa terlepas dari pelukannya. Ra, balik lagi ya sama aku. Aku minta maaf kalau kemarin sempat kasar dan membuangmu. Kali ini ia bersimpuh, mengemis-ngemis cinta yang sudah dicampakkan berulang kali. Baru aku sadar bahwa kamulah wanita yang paling setia, tidak seperti Kinan. Ucapnya menatapku terus seakan tidak ingin lepas. Kembalilah sayang, kita bangun lagi cinta seperti dulu. Aku tergelak.
Sudah begini saja kamu menyerah, Mas. Dia kehilangan apa sih? Sampai-sampai dia kalut dan merendahkan dirinya sendiri. Bukan Mas Rizal namanya. Jangan mau, Ra. Laki-laki begitu pantasnya dibuang saja. Desis Rahma yang masih setia di sampingku. Lo siapa? Jangan sok-sokan ikut campur. Gue lebih tahu Naura ketimbang orang lain. Suaranya lantang, begitu menggema. Rah, kamu tahu kan, sekarang aku jatuh miskin. Tapi kamu tenang saja, kita bisa kelola bareng-bareng perusahaan kosmetik ini. Bukankah keluarga itu harus saling bahu-membahu? What? Pede banget rupanya orang ini. Gak sudi hasil jerih payahku ikut dinikmati sama pengkhianat seperti dia. Sekali berselingkuh, sekali menyakiti, hatiku tidak akan mau dipaksa kembali. Kamu bisa mengandalkan aku dalam segala hal. Percayakan suamimu ini dalam mengelola usaha ini, Ra. Kamu mau kan, sayang? Sayang, kepala lo peang. Aku bergidik ngeri. Tidak kusangka takdir bisa menjungkir balikan keadaan. Harta memang paling bisa membuat manusia bertekuk lutut. Ra, ini rumahku juga kan? Segera setelah kita rujuk, semuanya akan kembali seperti dulu. Aku meneguk ludah, demi mendengar kehaluan sang mantan. Benar tidak ada akhlak, memutuskan seorang diri tanpa bertanya terlebih dahulu. Ketiganya merengek masuk ke dalam rumah, mengabaikan ketidaksukaan yang terpancar jelas di kedua netraku dan ibu. Enak aja, aku tetap gak sudi. Jangan harap kalian bisa ikut menikmati setiap apa yang sudah menjadi perjuanganku selama ini. Pede sekali kamu. Bahkan kamu belum bertanya, aku mau atau tidak. Sudah menyimpulkan sendiri. Sahutku berdecak sebal. Kok ada ya spesies macam mereka? Benar-benar langka. Ya kali urat malunya sudah putus. Kak Indri dan ibunya terus menatap rumahku dengan netra berbinar. Sesekali terdengar pujian dari bibir mereka. Takjub dengan apa yang sudah kuperoleh. Pasti kamu mau kan, sayang? Aku tahu betul, kamu gak bisa hidup tanpa aku. Lagian, kekayaan yang kamu miliki saat ini pasti bukan hasil sendiri kan? Bisa jadi benda yang dikumpulkan kala kita bersama. Uang dari yang kuberikan, selorohnya. Dengan yakin tanpa keraguan. Sial memang, berapa uang yang kamu berikan selama kita menikah? Aku mengatur nafas dengan perlahan. Kutatap mereka bak orang kampung yang baru datang ke kota. Norak sekali. Beruntung ibu tidak sedang di rumah. Bisa jantungan beliau melihat kelakuan ajaib mereka. Jangan lupa kamu, Mas, setiap gaji yang kamu terima itu selalu dikasih semua sama ibumu. Aku hanya mendapat bagian sedikit. Bahkan sangat kurang. Ucapku, terpaksa membuka ingatan lama. Lukanya masih menganga hingga saat ini, dan kedatangannya seakan menggores kembali. Itulah kamu, sayang, walau diberi uang sedikit, namun masih menyisihkan tabungan untuk masa depan kita. Aku menggeram marah. Dasar bandel, susah sekali mengajak mereka bicara. Yang benar kamu, Zal. Berarti rumah besar dan mewah ini milik kita juga dong. Kak Indri dan sang ibu bersorak riang. Kembali mengitari rumah. Menikmati setiap pemandangan tanpa rasa berdosa. Ih, gini nih kalau orang kaya mendadak miskin. Halunya suka ketinggian. Belum paham juga mereka jika usaha ini dirintis tanpa uang dari pemberian mantan suamiku. Kutatap mereka dengan rasa iba. Hanya sebatas itu, untuk menerima dan hidup berdampingan. Jelas aku menolak keras. Menolak lupa atas luka yang terus menganga. Sorry, aku gak ada tempat buat kalian di rumah ini. Aku berucap, memandang mereka secara bergantian. Raut wajah senang kini berubah penuh kekecewaan. Setelah apa yang telah terjadi, pantang bagiku untuk menerima mantan yang kejamnya sudah sangat keterlaluan. Ditambah lagi dengan hadirnya dua wanita tersebut. Tidak ingin jatuh dalam kubangan nestapa. Perih sekali.
Hei kalian, pergi dari rumah ini. Aku sudah muak dengan kalian semua, kataku dengan tegas. Tapi Naura, kita kan... Hei kalian, dengar tidak apa kata Naura? Pergi kalian dari sini sekarang juga, ucap Rahma lantang. Betul kata Rahma, lebih baik kalian pergi saja sekarang. Aku tidak butuh lagi kalian di sini. Kalau kalian masih tetap kekeh di sini, aku akan panggilkan satpam. Ketiga orang itu akhirnya pergi dengan wajah masamnya. Mungkin ini adalah terakhir kalinya aku melihat punggung mereka, dan terakhir kali pula mereka menginjakan kaki di rumah ini. Aku ingin lepas dari masa lalu kelamku, dan bangkit menjadi pribadi yang berbeda, yang lebih kuat.